Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya misi yang seru banget nih. Hahaha, misi apa nih? Kita bakal jadi semacam detektif linguistik ya, dari Hai. materi yang kita punya. Jadi ada kode misterius di awal 29 surat Al-Quran, Oke. Ayat muqatta'at. tepat. Dan tugas kita hari ini tuh mencoba memecahkan bukan apa artinya, tapi lebih ke apa polanya. Apa sih petunjuk yang ditinggalkan oleh kode-kode ini? Kita akan kupas tuntas fenomena ayat muqatta'at atau ya itu tadi huruf-huruf terpisah yang sudah bikin penasaran banyak orang selama berabad-abad. Betul sekali. Kita sebut ini ayat muqatta'at, kadang juga ada yang bilang fawatih as-suwar, yang artinya pembuka surat-surat. Pembuka surat ya. Iya, ini adalah kombinasi 1 sampai 5 huruf Arab. Posisinya selalu di paling depan dari 29 surat. Nah, yang paling penting untuk kita pahami dari awal, huruf-huruf ini bukan kata. Bukan katbara, oke. Jadi kalau Anda lihat alif lam mim itu tidak dibaca alam, tapi dieja satu persatu. Alif, lam, mim. Di situ letak misterinya ya. Di situ. Dan secara umum, para ulama sepakat kalau makna pastinya, ya hanya Allah yang tahu. Ini masuk kategori ayat mutasyabihat, ayat yang maknanya tersembunyi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempelajari fungsinya kan? Nah, itu dia. Banyak yang meyakini fungsi utamanya itu untuk merebut perhatian pendengar, membuat mereka diam, terus fokus total sebelum wahyu utamanya disampaikan. Kayak semacam opening fanfare gitu ya, sebelum ada pengumuman penting. Menarik. Dan kalau kita lihat dari catatan Anda, contohnya banyak banget. Oke, kalau gitu mari kita mulai investigasi kita. Kita bedah beberapa contoh yang paling umum dulu, yang kombinasi 2 dan 3 huruf, terus kita lihat apakah ada pola yang muncul dari struktur dan konteksnya. Siap? Siap. Mari kita mulai. Baiklah, mari kita mulai dengan tersangka utama kombinasi yang paling sering muncul di materi ini. Alif, lam, mim. Yang paling terkenal. Iya kan? Kombinasi ini membuka surat Al-Baqarah, surat terpanjang dalam Al-Quran. Coba kita dengarkan bersama ya gimana bunyinya dan apa yang langsung mengikutinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu dia. 3 huruf misterius, alif, lam, mim, ada jeda sesaat, lalu langsung disusul pernyataan yang, menurut saya, sangat kuat dan fundamental. Di sini nih petunjuk pertamanya muncul. Oke, coba perhatikan deh polanya. Tepat setelah kode alif, lam, mim itu, ayat berikutnya tuh langsung nggak pakai basa-basi. Langsung ke intinya, mendeklarasikan identitas Al-Quran. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan kebetulan ya penempatannya. Sama sekali bukan. Pola ini huruf misterius, diikuti oleh penegasan tentang Alkitab, adalah pola yang signifikan dan berulang. Jadi huruf-huruf ini fungsinya seperti penabuh genderang yang agung. Tujuannya untuk menciptakan keheningan, membangun antisipasi, lalu boom, pesan utamanya disampaikan. Jadi ini semacam tanda tangan ilahi di awal bab gitu ya, untuk menegaskan perhatian. Yang berikut ini bukan karangan manusia. Mungkin begitu. Bisa dibilang begitu. Dan ini bukan cuma sekali. Kalau saya lihat lagi di materi Anda, pola yang sama muncul lagi di awal surat Ali Imran. Huruf pembukanya sama persis. Coba kita dengarkan lagi. Oke, mari kita bandingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, ini menarik nih. Kodenya identik. Alif, lam, mim. Tapi pesan yang mengikutinya sedikit berbeda. Ada pergeseran fokus di sini kan? Tepat. Dan perbandingan ini yang membuat analisisnya jadi semakin dalam. Kalau di Al-Baqarah, setelah kode alif, lam, mim, penegasannya adalah tentang wahyunya, yaitu Alkitab. Iya, tentang kitabnya. Tapi di Ali Imran, fokusnya bergeser ke sumber dari wahyu itu sendiri. Ke awahnya langsung, betul. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi dari 2 contoh ini saja kita bisa lihat sebuah pola yang lebih besar. Huruf-huruf ini seolah menjadi gerbang yang mengarahkan perhatian kita langsung ke 2 pilar utama ajaran wahyu, Alkitab, dan sumber wahyu, Allah. Wow, seolah-olah Tuhan ingin mengatakan, sebelum kalian membaca lebih jauh, ingat 2 hal ini. Dari mana pesan ini berasal, dan tentang apa pesan ini.
Luar biasa. Jadi kodenya mungkin sama, tapi kunci yang dibukanya bisa sedikit berbeda, entah itu pintu menuju pemahaman tentang kitabnya atau pintu menuju pemahaman tentang zatnya. Oke, itu tadi yang 3 huruf. Tapi di materi ini ada juga contoh yang lebih pendek, cuma 2 huruf. Apakah polanya masih sama kalau kodenya lebih simpel? Mari kita lihat surat Al-Ahqaf. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah konsistensi polanya bertahan? Mari kita uji. Di awal surat Al-Ahqaf, kodenya adalah Ha-Mim. Cuma 2 huruf? Hanya 2 huruf. Coba kita dengarkan baik-baik apa yang muncul setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Nah kan? Wah, polanya kembali lagi. Jelas banget. Setelah Hamim, langsung ditegaskan, diturunkannya kitab ini adalah dari Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Iya kan? Jadi, meskipun kodenya lebih pendek, fungsinya tetap sama persis dengan yang kita lihat pada Alif Lam Mim di Al-Baqarah. Sama-sama mengautentifikasi sumber wahyu. Betul sekali. Ini makin menguatkan dugaan kita. Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa huruf-huruf ini bukan sekedar hiasan acak. Mereka punya fungsi retoris yang sangat kuat. Fungsi retoris? Ya, fungsinya seperti stempel atau segel kerajaan pada sebuah dekret penting. Ketika Anda melihat segel itu, Anda tahu dokumen ini asli, otentik, dan datang dari otoritas tertinggi. Nah, Ha, Mim, dan Alif, Lam, Mim ini adalah segel ilahi yang menegaskan pesan yang akan kalian dengar ini bukan ucapan manusia, tapi langsung dari Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Oke, kita udah lihat pola yang sama di kode 2 dan 3 huruf, tapi kalau saya lihat lebih teliti di materi ini, ada yang levelnya lebih rumit lagi kan? Oh, ada. Ada yang sampai 4 bahkan 5 huruf. Apa polanya masih berlaku di sana? Ini level detektifnya naik nih. Betul, ini pertanyaan krusial. Jika teori pola kita ini kuat, seharusnya ia juga berlaku pada kombinasi yang lebih kompleks. Mari kita ambil contoh dari surat Ar-Ra'd yang dibuka dengan 4 huruf. Alif, Lam, Mim, Ro. Ada tambahan Ro di ujungnya. Betul. Sedikit berbeda dari yang tadi. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim, Ro. Tilka ayatul kitab, walladhi unzila ilaika min rabbikal haqqu, walakinna aksaran nasi la yu'minun. Nah, coba. Lagi-lagi. Polanya bertahan. Setelah 4 huruf itu, ayatnya berbunyi, ini adalah ayat-ayat kitab, Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi lagi-lagi penegasan tentang kebenaran Alkitab. Hebat sekali konsistensinya. Dan sekarang, mari kita uji dengan level tertinggi. Yang 5 huruf ya? Betul, kombinasi 5 huruf. Ini hanya ada 1 di seluruh Al-Quran, yaitu di awal surat Maryam. Kodenya adalah Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ini yang paling panjang dan paling unik berarti. Paling unik. Jika pola kita benar, maka setelah 5 huruf ini pun kita seharusnya menemukan sesuatu yang berhubungan dengan wahyu atau kekuasaan Tuhan. Mari kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Gimana menurut Anda? Oke, ini sedikit berbeda tapi intinya tetap sama ya. Ayat berikutnya berbunyi, ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Betul. Jadi meskipun tidak secara eksplisit menyebut Alkitab, ayat ini langsung masuk ke sebuah kisah yang merupakan bagian dari wahyu itu sendiri. Ia langsung mendemonstrasikan fungsi wahyu sebagai pembawa kisah dan rahmat Tuhan. Jadi polanya tetap ada, hanya saja diekspresikan dengan cara yang berbeda. Tepat sekali. Di sini polanya diekspresikan secara naratif. Alih-alih mengatakan ini adalah wahyu, ayatnya langsung menunjukkan wahyu itu sedang bekerja dengan memulai sebuah kisah penting. Jadi tidak cuma memberitahu tapi memperlihatkan. Persis. Jadi dari kombinasi 2, 3, 4 hingga 5 huruf, kita melihat sebuah benang merah yang sangat kuat. Huruf-huruf misterius ini selalu berfungsi sebagai pengantar agung untuk menegaskan otentisitas, kebenaran, dan keagungan wahyu ilahi atau sumber dari wahyu itu sendiri. Jadi kalau kita rangkum temuan kita sejauh ini, apapun kombinasinya, ayat muqatta'at ini seperti sebuah reset button untuk pikiran pendengar. Hahaha, reset button. Boleh juga.
menghentikan semua kebisingan, lalu mengarahkan fokus mereka pada satu dari dua hal, keagungan Al-Quran sebagai firman-Nya atau keagungan Allah sebagai sumber firman-Nya. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa harus dengan cara misterius seperti ini? Kenapa tidak langsung saja? Nah, ini pertanyaan yang coba dijawab oleh banyak ahli tafsir selama berabad-abad. Dan karena tidak ada jawaban pasti dari Nabi, yang ada adalah beberapa teori atau hikmah yang bisa kita petik. Oke, apa saja teorinya? Teori pertama, seperti yang kita singgung tadi, adalah untuk menarik perhatian. Coba Anda bayangkan, kita ada di tengah pasar yang ramai di Mekah abad ke-7. Orang-orang berteriak, berdagang, bercakap-cakap, lalu tiba-tiba ada seseorang yang mulai membaca bukan dengan kalimat, tapi dengan suara-suara aneh. Kaf, ha, ya, ain, sod. Pasti semua langsung nengok ya. Pasti semua orang langsung diam, kan? Mereka akan bertanya, apa itu? Puisi baru, mantra, efek kejutannya itu yang dicari. Seperti sound effect di film sebelum adegan penting ya. Tiba-tiba ada suara dung, dan semua penonton langsung diam menatap layar. Alif, lam, mim, itu efek dungnya di zaman itu. Oke, itu masuk akal sekali. Lalu apa teori lainnya? Teori kedua, dan ini sangat mendalam, adalah untuk menunjukkan mukjizat atau ijaz dari Al-Quran itu sendiri. Ijaz? Iya. Ini semacam tantangan linguistik yang sangat elegan, seolah-olah Tuhan berfirman kepada bangsa Arab yang saat itu sangat bangga dengan kemampuan sastra mereka. Lihat, ini huruf-huruf kalian, alif, lam, mim, ha, mim. Ini adalah bahan baku yang sama yang kalian pakai untuk membuat puisi dan prosa terhebat kalian. Tunggu, ini menarik. Jadi, seolah-olah pesannya adalah, kalian punya semua huruf ini, kalian punya semua balok Lego yang sama, tapi bisakah kalian menyusun sesuatu yang sebanding dengan ini? Begitu ya maksudnya? Persis, ini adalah penegasan bahwa meskipun Al-Quran menggunakan bahasa manusia dan huruf-huruf yang dikenal manusia, komposisi, keindahan, dan maknanya berasal dari sumber yang non-manusiawi. Ini adalah cara untuk mengatakan bahan bakunya dari duniamu, tapi arsiteknya bukan dari duniamu. Wow, jadi paradoksnya di sini adalah justru karena kita tidak tahu arti harfiah huruf-huruf ini, mereka menjadi punya kekuatan yang luar biasa. Fungsinya bukan untuk memberi informasi, tapi untuk menciptakan sebuah kondisi-kondisi takjub, fokus total, dan pengakuan atas keterbatasan manusia di hadapan firman Tuhan. Saya suka sekali cara menjelaskannya. Jadi kesimpulannya, misteri ini bukanlah sebuah bug atau kekurangan, tapi justru sebuah fitur yang sangat canggih. Betul, fitur, bukan bug. Ia menciptakan jeda yang dramatis, membangun rasa takjub, dan mempersiapkan kondisi mental pendengar untuk menerima pesan yang akan datang. Sebuah pengantar yang sempurna untuk pesan yang luar biasa. Tepat sekali. Oke, jadi untuk merangkum hasil investigasi kita hari ini, kita sudah menjelajahi fenomena ayat muka taat dari materi yang Anda siapkan. Kita menemukan pola yang luar biasa konsisten, kan? Sangat konsisten. Entah itu kombinasi 2, 3, 4, atau bahkan 5 huruf, mereka selalu diikuti oleh penegasan tentang keagungan Al-Quran atau kebesaran Allah. Kita juga melihat bahwa misteri ini, alih-alih jadi penghalang, justru menambah kedalaman dan rasa takjub pada teksnya. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif yang penting. Oh, Apa itu? jika kita menerima ide bahwa tujuan utama huruf-huruf ini adalah untuk mengarahkan fokus kita dengan intensitas maksimal, maka pertanyaannya adalah, seberapa penting pesan yang langsung datang setelahnya? Iya juga ya. Dari pola yang kita lihat di semua contoh tadi, ayat-ayat pertama setelah muqatta'at ini sepertinya punya bobot teologis yang sangat besar. Mereka bukan sekedar ayat pembuka biasa. Mereka adalah tesis utama, fondasi, atau ringkasan dari keseluruhan pesan surat tersebut. Benar juga, seolah-olah ada penanda. Perhatian, poin paling penting dari bab ini akan segera dimulai. Ini mengubah cara kita memandang ayat-ayat itu ya. Tepat. Mereka menjadi semacam kunci untuk membuka pemahaman kita terhadap sisa suratnya. Jika Anda ingin memahami inti dari surat Al-Baqarah, lihatlah ayat setelah alif, lam, mim. Jika ingin tahu inti surat Maryam, renungkanlah ayat setelah kaf, ha, ya, ain, sod. Jadi huruf-huruf itu adalah anak panah yang menunjuk langsung ke jantung pesan surat tersebut? Bisa dibilang begitu. Nah, sebagai penutup nih, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan sendiri di rumah. Lain kali saat Anda membaca Al-Quran, coba perhatikan deh.
Bagaimana pengalaman Anda saat sebuah surat dimulai dengan misteri seperti ini dibandingkan dengan surat-surat yang langsung dimulai dengan kalimat utuh? Perbandingan yang menarik. Apa efek dari ketidaktahuan yang sengaja ini terhadap cara Anda mendekati dan menerima pesan yang terkandung di dalamnya? Mungkin misteri di awal adalah sebuah pengingat abadi akan kerendahan hati kita. Sebuah pengingat bahwa dalam perjalanan mencari ilmu, langkah pertama adalah mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar jangkauan pemahaman kita. Dan di sanalah ruang untuk iman dan ketakjuban dimulai.